Jangan lupa di subscribe, share, like, komen, dan aktifkan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulurku. Berita yang lagi viral tentang kakek Suhud dan Mas Paim Wong kali ini, mari kita dengarkan pendapat dan pesan-pesan buat kakek Suhud dan Mas Paim Wong dan tetangga-tetangganya yang akan disampaikan kali Gus Saif. Monggo dulur-dulur, mari kita dengar-dengar. Let's go. Sekali lagi maaf ya Pak. Untuk Kenzo Eldrago, momen ini adalah ketika kamu lahir. Papa yakin nantinya kamu akan jadi anak Tuhan. Jangan bilang karena kamu lahir Papa jadi begini dan bilang ini kesialan. Kebalikannya sayang. Papa bersyukur karena adanya kejadian ini. Gak salah Papa namain kamu Eldrago. Kamu yang ajarin Papa untuk bisa lebih menghargai kehidupan. Love you anakku. Begitu cuplikan Instagram permohonan maaf Mbak Wong sebelum ketemu kakek Suhud. Nah, ini wis ketemu apa durung kan ngarek ngono tok. Nah, nggih. Kan ngarek ketemu apa durung kan gitu. Kok beritanya wis sudah ketemu ngono lho. Permohon maaf wis. Iya, Terus hukum tetangga RT itu gimana Mas? kayak iki Istilahnya mencampuri sing di istilahnya. anu iki to. Iya. Ya. Posisinya kan seperti ini. Kalau apa tujuannya kan ngono tok toh? Iya. Ya kan? Nah, dengan posisi yang sekarang, dengan adanya kesalahannya Pak Imbong sekarang posisinya, ya kan menurut aku ya tetap Pak Imbong tetap salah loh, karena Iya. sudah menuduh orang mengemis. Nah, kalau dari pihak itu tetangga ataupun RT, nah sehari-harinya dia nggak sesuai gitu kan. Nah, tujuannya apa? Toh juga mereka juga inginkan apa sih? Kalau katakanlah kakek Suhud ini tidak bermaksud, yang katanya inilah itulah ya. Terus buat apa kamu muncul kan gitu toh? Iya. Nah, sekarang posisinya dia muncul. Toh tujuannya akhirnya ada dari pihak apa gitu nih? Dari pihak apa? Dari pihaknya insert ataupun apa itu malah tambah nyuruh, ayo kita bawa, ayo saman kalau nggak percaya kita bawa ke belakang. Toh juga deh apa? Pinginnya adanya sumbangan di situ. Toh juga masyarakat umum sudah tahu bahwasannya apa, di daerah sana juga ya intinya nggak tepat sasaran, dan itu sudah sering terjadi. Nah, Iya. kalau kakek Suhud posisinya sekarang ini gini, posisinya sing jarene yang katakan dia nggak tahu jualan buku ataupun apa, ya mesti aja wong di situ ada lihat kalau kakek Suhud ini ditaruh di tas Di bukunya. tas, iya, iya. Terus sama si tetangganya ini katakanlah nggak usah dipublikasi loh. Kalau sholawat ataupun kebaikan demi Islam, kenapa enggak harus Iya. dipublikasi? Harus, itu nggak boleh enggak. Terus apa menurut tujuannya dia seperti ini nanggene publik dengan kondisinya itu? Banyak pensiunan di luar sana, meskipun dia pensiunan kayak gimana, dia posisinya kekurangan uang itu banyak sekali. Iya. Nggak bisa kita langsung menilai tujuannya apa dia ada di publik, ya kan itu tujuannya kan cek supaya apa, agar dilihat dari beberapa figur. Nah, ini banyak sih mengulat tentang ini, bahkan sampai satu orang ini yang pakai pakai masker itu kan juga ngomong kalau saya siap untuk di ini loh. Kalau kita lillahi ta'ala nolong orang, ya sudah lillahi ta'ala nolong orang. Makanya belajarlah dengan Al-Fatihah dulu.
gitu loh. Belajar nggak usah kemana-mana, belajar di Al-Fatihah dulu. Ar-Rahmanir-Rahim itu seperti apa? Iya, Yang harus kita lakukan kan itu. Maha pengasih dan penyayang, harusnya kita sayang tuh. Kita nggak mikir orang itu kaya ataupun miskin, sudah. Kalau kita lillahi ta'ala ikhlas, ya udah ikhlas. Itu saja sih kalau menurut saya sih seperti itu. Dan untuk Mbak Imong juga janganlah untuk melihat seseorang yang notabene seperti apa, entah itu mereka itu seperti apa. Kalau Mbak Imong nggak mau untuk ngasih ataupun apa, ya sudah, bilang mohon maaf Pak, saya nggak bisa, selesai. Nggak usah sampai mengudu yang kepengemis lah. Terus kayak kalau ini kayak Gojek ngasih uang ataupun apa, loh dia yang membutuhkan loh, Pak Suhut ini yang membutuhkan loh, bukan Gojek itu loh. iya, Kalau Gojek itu kan posisinya nunggu order. Nah, apalagi ono posisinya RT-nya juga, Bu RT-nya juga itu ada. Waktu itu kan ono di berita itu Bu RT-nya itu juga ada juga. Nah, kan ini kan nggak sesuai katanya, nggak tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, terus nggak sesuai dengan kenyataan apa? Itu kan di sudah dikasih, sudah komitmen dan juga sudah konfirmasi bahwasannya kakek Suhut ini mau jual, bukan ngemis, jual buku. Nah, kalau dari warga emang tahu dia selama ini warganya itu kerja apa emang tahu. Nah, mereka juga nggak bakalan nggak tahu. bakalan tahu. Mereka juga nggak bakalan tahu tujuannya apa coba. Akhirnya wujud-wujudnya dia posisinya muncul di permukaan, dan posisi dia dipublikasi ternyata, ayo mas saya bawa ke belakang, masih banyak yang kekurangan di belakang. Intinya kan apa? Intinya di situ kita sudah mikir kok, warganet juga semua bakalan mikir kok seperti apa sih yang diirikan dengan itu semua. Ya ini memang sekarang ini kakek Suhut yang bukan siapa-siapa notabene sekarang jadi viral di ini dunia maya, yaitu rezekinya Gusti Allah yang ngasih. Iya, Kan itu harusnya kita sama-sama tetangga ataupun RT ataupun RW ataupun siapapun, harusnya ayolah, dengan adanya kakek Suhut sekarang kampung kalian sudah dipublik. Nah, akhirnya kampung kalian viral, harusnya di situ. bersyukurlah. Itu nggak seharusnya seperti itu gitu loh. Malah tambah sih ngomong nggak gini, emang kayak seakan-akan orang itu semua salah. Emang kita tahu warganet kamu siapa? Kita kan nggak tahu juga. Iya, Mbak-mbaknya termasuk juga sama yang itu, yang Bu RT sama siapa itu, ya kita kan nggak tahu juga. Toh juga akhirnya, makanya aku kalau ngomong sekarang cuma gini, eh, justru kamu menggali lubang diri kamu sendiri gitu loh. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena apa? Terakhirnya, ayo mas, sama tak ajak ke belakang. Masih banyak kok yang kekurangan di belakang sana. Duh, intinya apa coba? Nah itu loh. Makanya ayolah, jangan sampai di saat ada orang yang seperti ini, ayolah kita rangkul, jangan saling menyalahkan atau yang mengumbar fakta lah, yang inilah, yang itulah. Apa sih maksudnya gitu loh. Wong ya juga posisinya juga sama-sama. Ya karena cuma kesalahannya Mas Baim waktu itu langsung menuduh Pak Suhut ini, kakek Suhut ini adalah pengemis, dan itu loh kesalahannya di situ. Karena kita kan dia kita sendiri kan orang Islam. Harusnya kita kan juga tahu loh. Kita nggak usah kemana-mana, sudah kita belajar di Al-Fatihah aja udah cukup kok. Kita mengerti seperti apa gitu loh. Jarang orang yang bakalan tahu untuk arti dan maknanya seperti apa. Karena sekarang ini banyak orang-orang yang selalu di saat kondisinya ataupun apa dikat. Tapi mereka nggak tahu yang sebenarnya seperti apa di dalamnya. Mereka kan hanya tahunya
kakek Suhud ini banyak sekali, bahkan pensiunan aja banyak yang kekurangan kok. Jangan cuma di Jakarta, Jawa Timur juga banyak gitu loh. Jadi alangkah baiknya, lebih baik ayolah kita rangkul, kita dukung. Harusnya bersyukur sih kampungnya Pak Suhud sekarang masih jadi viral gara-gara kakek Suhud kan Iya. gitu loh. Katanya pengennya belajar di jalannya baginda Rasulullah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi sekarang kayak gimana? Di saat ada orang, ada saudara kita yang seperti itu malah tambah dipangkas, di off. Terus apa tujuannya? Toh juga wujudnya sekarang publik. Iya. Muncul akhirnya ngomong kayak gini. Sudahlah. Apa karena iri kalau posisinya kakek Suhud dapat uang, dapat ini dari Mbak Nikita Mirzani. Makanya untuk klarifikasi sebenarnya sih begini, Mas Baim belajar sama Mas Raffi Ahmad, termasuk juga bilang sama belajar sama Kak Nikita Mirzani itu, mereka memang tampilannya seperti itu, dader gitu kan. Tapi mereka lillahi ta'ala, nggak peduli itu. Tapi memang bener banget sih, ada satu channelnya YouTube yang bilang bahwasannya sering, dan juga Mbak Nikita Mirzani juga bilang kalau banyak sekali marahin orang ataupun apa Mbak Imbong itu banyak sekali. Memang aku ikutin dan aku juga subscribe juga gitu loh. Tapi akhir-akhir ini kok seperti itu gitu loh. Bahkan ini aja kan sudah klarifikasi bahwa minta maaf. Nah, gini untuk semua ya, kata maaf itu belum cukup buat saya. Di saat kamu sudah melakukan hal itu, kamu tidak akan pernah untuk melihat perasaannya orang yang kamu sakiti. Itu yang pertama. Dan apakah bisa kata-kata itu bisa mengembalikan semua apa yang pernah yang ada di perasaannya kakek Suhud ini sih sebenarnya. Nah, kalau bisa kan ayolah kita ada di jalannya baginda Rasul yang selalu memberikan kebaikan, meskipun dia diludahin, meskipun dia diolok-olok, meskipun apa, tapi tetap didoakan sama beliau. Nah, ini yang harusnya kita contoh. Bukan halnya seperti apa, malah tambah mencari kesempatan di sini gitu loh. Nah, di situ sih. Padahal kalau kita tahu ya wes kayak gitu. Public figure, dan sekarang dia terkenal di YouTube juga. Ya kan seharusnya tanpa kita semua, tanpa masyarakat, Mas Baim juga jadi apa-apa kalau menurut saya. Karena kita yang subscribe, semua masyarakat Indonesia yang subscribe di situ loh. Jadinya boomnya Mas Baim Wong. Nah, makanya kalau memang kasih bantuan ya sudah, ikhlas saja. Kalau enggak iya, jangan sampai ke jalurnya ke sana kemari lah, yang nuduh pengemis lah, dan segala macam. Cuma juga pengemis pun, katakanlah kita ada seorang pengemis yang ada di jalanan, kita nggak tahu kok mereka itu punya sepeda, punya rumah bagus, kita nggak tahu. Tapi kita dasarnya ikhlas, kita ngasih sodako sama mereka, ya sudah. Itu sih kalau menurut saya itu. Untuk pesan buat kakek Suhud Ya gimana? kalau menurut aku sih pesannya untuk kakek Suhud kayak gini, ya wis pokoknya intinya kakek harus sabar, ikhlas. Udah, biarkan mereka tetangga ataupun siapapun berkoar ataupun berbicara apapun kakek ya. Tapi yang jelas insya Allah doa saya selalu ada buat kakek. Dan tidak luput lagi juga katanya waktu ada di Mbak Nikita Mirzani, waktu itu diwawancarai, kakek Suhud itu sempat gak bisa jalan. Kalau seandainya aku punya rezeki, aku bakalan datang kok ke rumahnya jenengan.
mau pengen biar kakek Suhud bisa bekerja dengan baik dan juga seperti apa tanpa adanya biaya apapun itu sih. Ya tetap ikhlas saja dan juga lebih bersabar lagi, dekatkan diri pada Allah. Dan di situ sih kalau menurut aku pesennya kan untuk kakek Suhud sih itu aja sih. Ya, untuk Kang Baim Wong. Nah, kalau untuk Mas Pesannya Baim, juga, ya. untuk Mas Baim, tolonglah Mas jaga bicara kita, karena kita orang Islam, mereka juga sesama. Makanya sampai ada, dan ini intinya, Mas, untuk Mas Baim ya, hargai umatnya baginda Rasul, hargai umatnya ciptaannya Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah juga akan menghargai kalian semua dan baginda Rasul juga akan menghargai itu. Dan di situ untuk pesannya untuk Mas Baim, tolonglah setelah ini jangan ada yang seperti itu. Ambil seginya, ambil positifnya. Kita nggak tahu dengan cara apa, dengan apapun mereka untuk inginkan suatu ekonomi. Kalau kita siap untuk membantu, meskipun kita ditipu pun, kalau kita siap membantu, lillahi ta'ala dari hati kita, ikhlas, sodako kita sudah cukup, itu aja sih. Dan tolong hargai orang yang di bawah kita ataupun semua umat, tolong hargai itu saja sih. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulur-dulurku, itu tadi pendapat serta pesan-pesan dari Gus Saif buat kakek Suhud dan Mas Baim Wong dan tetangga-tetangganya. Mugi-mugi bermanfaat gitu dulur, bermanfaat damel warganet dan khususnya warga Indonesia. Oh ya dulur-dulur yang sudah subscribe Abisar Khalid Official, mugi-mugi seger waras selamat dunia akhirat. Amin. Barokah umur, Amin. barokah rezeki Amin. dan barokah kesehatan. Amin. Amin amin Allahumma amin. Oh ya dulur-dulur, selamat malam, selamat mimpi indah. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.